Loserita pada pagi hari ini. Hari ini Loserita ditemani oleh Loser Valen. Halo. Loser Christine. Hai. Dan yang akan mengiringi kita adalah Loser Dedi. Hai. Nah, udah siap belum adik-adik untuk bersekolah minggu pada pagi hari ini? Sudah Siap. siap semua ya? Udah pada mandi, udah pakai baju yang bagus, udah duduk yang rapi. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita mau mulai, kita mau katakan dari terbit matahari. Wah, pasti kan cuacanya cerah kan? Kalau ada cuaca cerah pasti ada matahari. Yuk kita menyanyi, kita bangun semuanya, berdiri semuanya, kita nyanyi dari terbit matahari. Kamu gerak semuanya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi Loser. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita masuk dalam doa, kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kembali ya Tuhan pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami, sertai kami selama ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memserahkan waktu kami ke dalam nama saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini juga Loser mengajak kalian menyanyi puji-pujian yang mengatakan bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Ya, kasih Tuhan itu sangat indah buat kita semuanya. Kita menyanyi pujian kasih Yesus indah-indah lah. Tetap berdiri ya semuanya ya. Tetap kita mau menyanyi sambil bergerak ya Loser ya. Oke. Sip. Berdiri kan, Loser? Iya, berdiri tuh. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi Loser. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, masih semangat kan untuk memuji Tuhan kan? Kita melanjutkan pujian kita. Kita tetap mau berdiri, kita mau bergerak, kita mau nyanyi Aku Istimewa. Karena kita memang anak istimewa yang Tuhan pilih. Ayo Loser, kita bergerak lagi. Istimewa.
mempersiapkan diri kita, kita menyanyi pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Read the Bible. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Silakan dulu kita mendengar firman Tuhan, persiapkan hati kita. Adik-adik, tahu nggak bulan Agustus ini bulan apa? Nah, gereja kita mengadakan misi dan pengabaran Injil. Apa tuh artinya? Artinya kita diminta untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Dan juga gereja kita mengumpulkan uang untuk para hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang pergi jauh untuk mengabarkan Injil. Kamu juga diajak untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi saya masih kecil, Asa. Saya masih kecil. Iya, memang kamu masih kecil. Kamu bisa ceritakan kepada papa, kepada mama, kepada siapa ya? Oma, kepada opa, kepada teman-teman. Tapi ngurit. Oh iya, lagi corona. Kita pakai masker. Maskernya kebesaran ya. Tapi kita nggak usah pergi-pergi. Kita cukup pakai telepon atau kepada pak opa oma yang di rumah ya. Kepada siapa? Kepada siapa? Mama. Ya kepada siapa lagi? Papa juga. Kepada kakak, kepada adik-adik semua. Oke? Kita juga boleh berdoa untuk mereka ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan Engkau tolong Lause yang akan bercerita. Biarlah Lause bisa menceritakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung mau tanya nih, siapa yang punya kakak, cici? Ada ya yang punya cici. Terus ada siapa yang punya koko di rumah? Ada juga. Siapa yang punya dedek? Ada yang punya, ada yang enggak ya. Kita dalam satu keluarga, mungkin kalian tinggal sama oma, sama opa, terus pastinya ada papa, ada mama, ada cici, ada koko, yang punya cici, atau yang punya dede, pasti rame ya. Nah, langsung mau cerita nih di Alkitab nih, ada satu keluarga namanya keluarga Bapak Yakub. Bapak Yakub ini punya anak banyak ya. Banyaknya siapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, enggak, masih lebih loh. Gimana nih? Dari kita cuma 10 ya. 11, 12, 13. Bapak Yakub punya anak 13. Salah satunya namanya Yusuf. Yusuf itu punya kakak 10, kakak laki-laki 10. Yusuf ini sayang sama papanya. Satu hari si Bapak Yakub kasih hadiah ke Yusuf. Hadiahnya itu jubah yang bagus sekali ya. Terus kakaknya lihat, wah, kok papa nggak kasih saya,
kok papa cuma kasihnya si Yusuf katanya. Wah, semua pada iri, pengen dikasih hadiah juga sama papanya. Tapi papanya cuma punya satu jubah yang bagus buat Yusuf. Jadi kakaknya iri, saya kok si Yusuf lebih disayang sama papa katanya. Terus si Yusuf ini cerita sama kakaknya, kakak katanya, saya pemimpi loh katanya. Mimpi apa katanya? Saya mimpi ikatan berkas gandum saya berdiri di tengah, terus ikatan berkas gandum kakak-kakak mengelilingi ikatan berkas gandum saya katanya. Terus ikatan gandum kakak-kakak menyembah saya. Wah, terus kakaknya marah ya. Dia bilang, ini katanya, mana mungkin, kita kan lebih tua katanya, kamu kan adik kita, kata, masa kita mau nyembah kamu mau jadi raja ya, mau jadi penguasa. Wah, kakaknya tambah kesel, tambah sebel, dari iri hati karena nggak dikasih baju, terus kakaknya jadi sebel. Iri hati itu boleh nggak? Iri hati itu dosa ya. Terus satu kali lagi si Yusuf lagi mimpi lagi, dia ngomong sama papanya, sama mamanya, sama kakaknya, kakak saya mimpi lagi katanya. Mimpi apa katanya papanya? Saya mimpi ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang, semuanya nunduk menyembah saya. Wah, katanya papanya, mimpi apa itu katanya, masa papa mama sama kakak kamu menyembah kamu katanya. Udah katanya. Nah, terus kakaknya denger, wah ini si Yusuf ya katanya, sebel katanya, masa kata mimpi kayak gitu katanya. Mereka nggak suka sama Yusuf, kakak-kakaknya menjadi nggak senang sama Yusuf. Nah, satu hari si kakak-kakaknya itu biasanya pergi ke padang mengembalakan domba ya, domba, kambing, ke padang kasih makan, kasih minum di sana. Nah, Yusuf itu tinggal sama papanya ya di rumah. Nah, si papanya bilang sama Yusuf, Yusuf, kok kakak kamu perginya lama, coba kamu samperin katanya, coba lihat katanya. Akhirnya si Yusuf ini pergi ya, dia cari kakaknya, dia jalan-jalan, dia cari, oh kakak saya biasa ada di kota Sikem katanya. Terus dia tanya orang, sampai di Sikem, kok nggak ada kakak saya, kemana, katanya tadi ngembalakan domba, kok kagak ada. Terus dia tanya sama orang, Pak, lihat kakak saya nggak katanya. Terus bapak itu bilang, oh kakak kamu tadi pergi ke kota Dotan katanya, jadi ngembalakan dombanya di sana di kota Dotan. Terus akhirnya si Yusuf dia cari lagi, dia pergi lagi ke kota Dotan. Sampai di kota Dotan, kira-kira ketemu nggak ya sama papa sama kakaknya? Ketemu ya, tapi kakaknya begitu lihat Yusuf dari jauh terus bilang, hei itu si tukang mimpi adik kita katanya tuh, yang adik anak kesayangan papa katanya. Nih mumpung papa nggak ada, kita kerjain yuk katanya. Terus kakaknya yang lain bilang, oh iya katanya, sebel katanya, dia dikasih baju jubah yang bagus, kita enggak katanya. Terus papa lebih sayang sama dia katanya. Udah kita kerjain mumpung papa nggak ada. Nah, si Yusuf terus lihat, kakak katanya, dicariin papa, saya disuruh nyamperin. Terus kakaknya bilang, ayo sini kamu katanya, tukang mimpi katanya. Terus si Yusuf tuh dipegang sama kakaknya, terus bajunya yang bagus yang dari papanya tuh, jubahnya ya, jubahnya dibuka. Terus si Yusuf dimasukin kemana sih, mau dikerjain apa sih? Ternyata si kakaknya ini bilang, kita kerjain katanya. Wah, kok dikerjain ya? Mereka merencanakan hal yang jahat sekali ya. Tapi ada satu kakaknya yang namanya Ruben. Jangan, dia kan adik kita katanya. Udah begini aja kita kerjain lah katanya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Yusuf dia pegang, dimasukkan ke dalam sumur ya. Tahu sumur? Kalau sumur dulu orang ambil air, ambilnya di sumur ya, tapi kali ini sumur yang Yusuf mau dimasukkan nggak ada airnya, kering ya. Yusufnya teriak-teriak, jangan kakak, saya katanya mau dimasukin ke sumur, tapi kakaknya nggak dengar, dimasukin ke sumur ya. Jahat nggak? Jahat ya. Meskipun pertama mereka merencanakan hal yang jahat sekali, tapi ini juga jahat. Masa dimasukin ke sumur saudara sendiri ya kan?
Karena apa? Karena iri hati. Jadi hati-hati kalau kita iri hati itu dosa. Dosa membuat kita berbuat dosa. Ya, terus dimasukin ke sumur. Wah, si Yusufnya teriak, kakak, katanya, tolong. Tapi kakaknya diam saja. Terus Yusuf bagaimana di sumur? Dia tahu Tuhan lihat nggak? Tuhan melihat, dan dia tahu Tuhan melihat. Terus dia berdoa sama Tuhan. Ya, ternyata Tuhan itu melihat dan Tuhan menjaga anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai di sumur si Yusuf meskipun dalam kegelapan dia berdoa. Ya, kan sumurnya dalam, dia berdoa. Nah, dia nggak kenapa-napa di sumur itu, nggak ada digigit binatang, nggak ada dia selamat ya. Dia diam di sumur itu, dia berdoa. Nah, kakaknya yang di atas bilang, si Yusuf itu di dalam sumur. Wah, kita mau apain lagi ya, katanya. Terus katanya kakaknya yang lain bilang, gimana kalau kita jual? Hah, dijual? Ya, emang Yusuf barang? Yusuf itu siapa? Orang dijual loh. Karena apa? Mereka karena iri hati ya. Jadi mereka sebel bener, benci banget sama Yusuf. Sampai akhirnya punya ide, Yusuf mau dijual. Padahal Yusuf itu orang, manusia ya, bukan barang ya. Akhirnya mereka tungguin ada yang lewat nggak nih ya, katanya. Terus ada satu pedagang lewat ya, terus mereka panggil, sini pak mau beli nggak, katanya. Beli apa? Ini beli adik saya, katanya. Wah, tuh si Yusuf dijual. Yusuf dikeluarin dari sumur. Kirain si Yusuf dia mau dibebasin, tapi ternyata Yusuf dibawa. Nih, katanya, ambil ini, katanya. Adik saya, katanya, dijual. Mereka dapat uang, ya. Kakak-kakaknya dapat uang. Ya. Terus si Yusufnya bingung. Saya dijual, mau dijadiin apa saya? Dijadiin budak. Tahu nggak jadi budak apa? Disuruh kerja, nggak dibayar. Ya. Jadi si Yusuf itu mengikut pedagang itu ke Mesir. Sampai di Mesir, pedagang ini jual lagi Yusuf ke pegawai istana namanya Potifar. Tapi Yusuf ini Tuhan sertai, Tuhan jaga dia ya, meskipun kakaknya jual dia sampai ke Mesir. Di Mesir dia dijual lagi oleh pedagang itu ke Bapak Potifar, pegawai istana. Yusuf tinggal di rumahnya Bapak Potifar, disuruh kerja. Tapi Tuhan sertai Yusuf. Tuhan berkati Yusuf, dia bekerja dengan baik. Sampai akhirnya Bapak Potifar itu sayang sekali sama Yusuf ya. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan takut, karena Tuhan melihat, Tuhan menjaga, dan Tuhan menyertai ya. Jadi kalau kalian misalnya sendirian, kalian perlu berdoa, berbicara sama Tuhan, minta Tuhan jaga ya. Kalau dalam gelap juga ketakutan, kalian berdoa, ada siapa? Ada Tuhan. Meskipun papanya Yusuf nggak lihat, tapi ada Tuhan ya. Yusuf nggak takut karena ada Tuhan. Kita juga meskipun mungkin kalian nanti kalau sudah sekolah, mungkin papa mama jemputnya terlambat, jangan nangis ya, nunggu di sekolah. Kalau rasa takut, kita berdoa, Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan akan menolong, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sertai. Yusuf itu berhasil di rumah Bapak Potifar, dia bekerja dengan baik, disayang ya. Sekarang kita mau menulis ya. Bagi yang bisa menulis, kita nulis judul ceritanya dulu, Yusuf dan saudara-saudaranya. Judul cerita, Yusuf dan saudara-saudaranya. Bahan ceritanya Kejadian 37 ayat 1 sampai 28. Kejadian 37 ayat 1 sampai 28. Terus ada lagi nih, Kejadian 39 ayat 1 sampai 2. Kejadian 39 ayat 1 sampai 2. Ayat hafalannya Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Ya, lagi ya, ulang ya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bagi yang kelas TKA, TKB, Batita, ayat hafalannya Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Itu aja ya, jadi nggak terlalu panjang tapi dihafal ya, semua belajar menghafal ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi ditulis ya. Yo, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, menyertai kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu berbicara dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Nah, semua nanti mengerjakan aktivitas. Kita mau bikin origami baju ya, seperti ini. Ya, kalian bisa bikin 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, pokoknya terserah kalian bikin. Nanti bajunya mau dihias, mau dikasih kancing, atau mau bikin saku, mau digambar-gambar boleh. Nanti setelah itu ditempel di kertas seperti ini. Kalian foto bersama kalian, minta tolong papa mama ya. Terus kemudian kirim ke Lause masing-masing. Lause tunggu ya, semua mengerjakan. Nanti sebentar Lause ajarin gimana caranya melipat baju, membuat baju origami ya. Mau aktivitas origami bikin baju ya, kertasnya kan seperti ini, kita perlunya seperti segi panjang, jadi ini ditekuk, digunting. Seperti ini kertasnya, kemudian kita lipat menjadi 2, terus dibuka, kemudian dilipat dari bawah ke tengah, yang sisi sini juga dari atas ke tengah. Setelah itu dilipat seperti ini. Kemudian dibalik, dilipat bawahnya. Setelah itu dibalik lagi, ini dilipat. Dua-duanya ya, kiri kanan. Kemudian dinaikkan, dimasukkan ke dalam kerahnya. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengar firman Tuhan kan? Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan, minta tolong sama mama atau papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Nah, sambil mentransfer, kita mau nyanyikan pujian, beri syukur. Bersyukur,
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk uang-uang yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Ya uang ini boleh Tuhan pakai untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, sekarang sudah saatnya kita berpisah. Kita mau mainkan pujian. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu, stay at home and stay safe semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.